ada yang membahagiakan orang tua selain anak pandai membaca Quran, menghafal Quran. Saya tak maulah anak saya penghafal Quran, Pak Ustadz. Nanti kalau anak saya menghafal Quran paling-paling jadi imam tarawih. Anak-anak menghafal Quran ini otaknya cerdas, karena otaknya sudah dipanaskan pagi, petang, siang, malam, murojaah, menghafal, mengingat. Sedangkan 30 juz lengkap dengan ayatnya, suratnya, pojoknya hafal dia. Apalagi lah kitab fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, upil lah itu kata dia. Sedangkan 30 juz Al-Quran bisa dibacanya, dihafalnya, masuk ke kepalanya, diulangnya, ruku, sujud, naik ke atas, bisa diulangnya balik. Kita dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal. Makanya tadi saya tanya Ustadz Alnop, Ustadz siapa imam tarawih nanti? Anak-anak nih kata Ustadz Alnop. Saya tanya pawangnya mana? Maksud saya ini kan direkam. Kalau sampai imam nih macet, ketahuan kita tak hafal di belakang. Kata Ustadz Alnop, jangan takut, anak nih hafal semua kata dia. Barulah saya agak tenang sedikit. Sekarang kita nih asik mau nyari pawang aja baru tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingat-ingat tahun 2020 kita tak tarawih di rumah masing-masing. 2021 tahun lalu kita masih tarawih pakai tenda, hujan lebat, basah banjir di bawah. Tahun 2021 kita sudah mulai naik ke atas, punya tempat yang bagus. Kira-kira perubahan selama 3 tahun ini menuju lebih baik atau tak baik? Lebih baik. 2020 kita tak jumpa karena Covid. 2021 kita di halaman masjid pakai tenda, kena hujan, basah. 2022 kita mulai tenang, setengah juz. Insya Allah 2023 barulah lengkap 1 juz 39 rakaat. Semuanya menuju lebih baik insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada selesainya program ini? Tak ada. Macam Masjidil Haram yang tak pernah selesai. Apakah kalau sudah terbangun pendopo, selesai asrama, selesai kemudian kelas, rumah guru, selesaikah? Tidak. Kita akan buat lagi di tempat yang lain, ulang lagi dari awal. Istirahatnya kapan? Kita istirahat di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahah fil jannah. Istirahat nanti di surga. Boleh untuk update status besok pagi. Tidak ada kata istirahat. Berat ini Pak Ustadz. Ini berat. Kalau kau tak sanggup biar aku aja. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau tidak kita bebankan pikiran kita ini dengan beban agama, akan datang beban yang lain. Ibu-ibu mesti bebankan pikiran ibu, bagaimana aku ikut membantu anak-anak nih supaya tamat, bagaimana aku ikut membantu supaya asrama ini selesai, bagaimana aku ikut membantu supaya kelas depan selesai, bagaimana aku membantu kalau ini siap, Nurul Azhar 2 siap menanti. Bagaimana kalau ibu tidak membebankan pikiran ibu dengan agama, maka ibu akan dibebankan yang lain. Bagaimana tas kulit yang harga 20 juta, bagaimana kuku kutek panjang 3 cm, bagaimana bibir supaya menonjol ke atas, bagaimana lesung pipit supaya double, itu akan terus. Kenapa? Karena pikiran kita akan terus tidak pernah berhenti. Makanya orang-orang yang ingin istirahat otaknya, dia ikut yoga, dia ikut rumah spiritual, diajak pejamkan mata, heningkan cipta, lalu kemudian diam. Instrukturnya berkata, how you can stop your mind? Bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran Anda? Mana bisa? Pikiran tidak pernah berhenti, dia akan terus berpikir. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyibukkan pikiran dengan urusan agama. Orang yang sudah punya motor, pikirannya akan ingin beli mobil. Orang yang sudah punya mobil, pikirannya akan ingin punya mobil mewah. Yang sudah punya mobil mewah, dia merasa Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena dia mendongak ke atas, ditengoknya kawannya punya pesawat pribadi. Sampai mati kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Makanya pikirkan, pakai akal ini untuk memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala. Minjam Ustaz Allah. Apa yang mesti kami pikirkan Pak Ustaz? Ini pikirkan. Tengok banyaknya yang mau dipikirkan. Saya aja pun pusing nengoknya.
wakaf pembangunan pondok pesantren, infak pendidikan orang tua asuh, infak kafalah guru mengaji, wakaf kitab buku, wakaf produktif, wakaf mushaf Quran, SPBU sedekah pangan bersama UAS, infak perlengkapan santri, sedekah perbukaan puasa. Sampai ada orang cerita ke saya dulu tertarik melihat Instagram Ustadz Somad. Kenapa? Karena di situ video Ustadz berani berdakwah, banyak nasihatnya. Terus lama-lama saya unfollow Ustadz. Kenapa unfollow? Isinya minta sedekah terus gitu. Tapi alhamdulillahnya saya merasa tidak bersalah karena itu adalah untuk agama dan umat. Saya pikir semua kita paham dan melihat itu. Rupanya tidak hanya di halaman depan, halaman belakang pun itu juga lagi. Kapanlah Ustaz Alnof menulisnya ini? Sempat dia menulis. Padahal ada Maryam, ada Abduh. Tapi masih sempat beliau menulis bersama tim, bersama program. Jadi intinya adalah sampai kapanpun tak akan pernah selesai. Mati kita, pondok ini mungkin selesai, tapi akan diteruskan lagi untuk program Nurul Azhar 2. Selesai Nurul Azhar 2, akan dilanjutkan pula lagi untuk program yang ada di Jalan Bakti. Selesai Jalan Bakti, nanti pula orang Rokan Hilir minta bangunkan pesantren. Mereka siap mengasihkan tanah 5 hektar, bangunkan pesantren. Selesai Rokan Hilir, akan ada lagi. Jadi habislah kami ini Pak Ustadz, 2 kemungkinan. Sibuk memikirkan agama atau sibuk memikirkan yang sia-sia. Sekarang banyak orang memikirkan yang tak perlu dipikirkannya. Artis tertangkap dia dipikirkannya juga. Anak artis mabuk, sakau, narkoba dipikirkannya juga. Maka itu adalah sia-sia. Tapi kalau kita sibukkan pikiran kita dengan ini semua, kesibukan ini akan diganti Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum wa yusabbits aqdamakum, kau akan dikokohkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pikiran kita ini terselamatkan dari yang macam-macam tadi insyaallah. Saya terus terang sejak dekat dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat ini, kepala saya tak sempat memikirkan yang lain-lain, untuk posting-posting yang lain, kecuali untuk memikirkan ini semua. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barokah. Semua yang hadir panjang umur, sehat, anak-anaknya soleh dan solihah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, ibu-ibu sehat-sehat semua, suaminya diselamatkan dari pelakor. Mak kuat amin orang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan kita di bulan April. Nanti bulan Mei kita ketemu di sini Ustaz Allah. Bulan Mei halal bihalal kita ketemu di sini insyaallah, dan tidak ada tarawih. Mana tahu ada yang trauma. Nanti ketemu lagi Ustaz. Ya, aku ada kawan, aku tak datanglah kalau acara itu. Kenapa? Tarawih. Di halal bihalal tak ada tarawih. Mana tahu dia baru taubat. Disangkanya halal bihalal itu ada juga tarawihnya. Halal bihalal itu cuman acara makan-makan aja insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Ada yang lain-lain Ustaz Alnof? Saya terus terang kalau angin kencang ini lampu nih yang saya khawatirkan. Untung lampu ketek. Hah? Untuk para donatur yang sudah memberikan hartanya, tanahnya, wakafnya, batu bata, semen, semua yang mereka kirimkan, tak pernah mereka minta sebutkan namanya. Mereka yang berada nun jauh di pulau, di Sulawesi, di ujung Indonesia, kita pun tak tahu, tapi transfernya terus datang setiap bulan. Begitu juga dengan Bapak Ibu semua yang ikut mensupport program ini. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bisirril Fatihah wa bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Engkau barokah surat Al-Fatihah, barokah Nabi Muhammad, antashfi mardana, saudara-saudara kami bil khusus yang sudah mewakafkan menginfakkan hartanya, Kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari jeratan hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Selamatkan, sehatkan kami dari segala macam penyakit zahir dan batin. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala hajatan min awaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha, maka tunaikanlah ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami semua yang berhadir maupun yang tak hadir orang-orang yang berkasih sayang hanya karena Engkau ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Allahumma jazil waqifin wal mumfiqin wal mutasaddiqin, berikanlah balasan yang terbaik untuk saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau maha pemaaf, cinta kepada maaf, maafkan segala silap dan salah kami ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, waliman sabaqana, semua orang yang sudah menduluhi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita berjumpa besok subuh di Masjid Al-Ansor Purwodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.